Jadi apapun bisnis kita, konsumen harus mempunyai pengalaman unik untuk diceritakan. Karena kan brand adalah apa yang diceritakan kan? Berarti si klien, si konsumen harus mempunyai pengalaman terhadap brand kita. Supaya pengalaman itu diceritakan ke orang lain. Sehingga brand kita mendapatkan exposure. Nah, tentu saja harus positif dan inspiratif. Saya punya teman ya, dia pemilik satu agensi, namanya Iwan SJP. Iwan SJP ini sekarang dia udah sibuk dengan dia orang nasionalis, mencintai Indonesia. Waktu ada travel warning gara-gara bom di Jakarta, dia bikin, kan ada travel warning dari Amerika, Jepang sama Australia supaya tidak datang ke Indonesia, because Indonesia is very dangerous katanya. Nah dia bikin konsep lagi, dia bikin kaos tuh, Indonesia dangerously beautiful. Maksudnya Indonesia tuh bahaya banget, soalnya indah. Ntar lu datang ketagihan, maksudnya gitu. Dia mengcounter itu. Jadi suatu hari ini si Iwan SJP pergi ke Starbucks. Dia kebetulan lagi bawa temennya, orang Belanda, namanya Abigail. Abigail tulisannya gimana ayo? Abigail tulisannya gimana? Harusnya gimana? Abigail tulisannya yang benar yang begini. Ternyata waktu dia beli Starbucks, di Starbucks kan selalu gitu ya, ditulis nama kita kan. Jadi tanya, ya Lela. Ternyata spellingnya salah. Si Iwan kesel. Dia taruh tuh foto cup kopi, dia foto. Terus dia posting di Facebook. Untungnya Iwan SJP itu orangnya santun. Kayak Jokowi gitu. Jadi dia nggak maki-maki. Dia cuma ngomong ini, mungkin kurang begitu jelas mendengar, atau mungkin juga karena kurang referensi, Abigail yang terlalu sibuk bergaul, jadinya Abigail. Gaya Jawa banget gitu ya. Halus tapi jelek gitu, nusuk banget gitu. Nah sebetulnya apa yang terjadi? Jadi si Iwan kan kesal gitu ya. Waktu saya tanya, kenapa Wan? Starbucks itu perusahaan multinasional loh. Di seluruh dunia ada ya. Tapi dia tiba-tiba bagaimana rekrutmen SDM-nya? Kok masih salah spelling aja salah gitu. Aduh kacau banget ini. Apa yang Iwan tidak ketahui? Ya? Siapa? Kamu itu dia. Strategi apa? Betul. Jadi ternyata Starbucks sengaja salah spelling. Supaya kayak Iwan semuanya difoto gitu. Jadi artinya apa? Seperti tadi saya bilang, disruptionnya udah gila. Dia nggak peduli ada orang menganggap rendah brand itu. Gila nih, gimana nih rekrutmennya nih? Masa nggak ngerti spelling doang gitu? Itu kan parah banget, itu hal yang paling basic. Betul, dulu di zaman digital, sekarang enggak, semuanya sah. Bahkan bahasa nanti kita dengar ya, bahasa yang dipakai. Kalau dulu ya, saya kalau bikin iklan tuh dulu ya, misalnya saya bilang, pokoknya kalau Anda mau menggunakan menggunakan mobil Corolla, Anda merasa hebat banget. Dimarahin saya. Langsung kata banget. Bukan pembicaranya orang pengendara Toyota Corolla. Saya dimarahin sama kecil gitu. Sekarang semuanya dihajar. Gara-gara digital semua dihajar. Siapa yang udah tahu kalau ini sengaja oleh Starbucks? Satu. Kamu udah tahu ya? Tahu juga ya? Oh, gatel. Saya pikir tunjuk tangan tadi. Supaya yang belum tahu ya, ini ada filmnya. Sebagai biar percaya kalau bahwa ini sengaja. I'm the one who writes your name in black marker on your Starbucks cup.
I probably write around 500 customers' names every day. Recently, it's come to my attention that people aren't always satisfied with the names I've written. In fact, many people say the names are often wildly inaccurate. They want to know why I can never get it right. Allow me to explain why. I am fucking with you. My name should be Trouble. I didn't mishear your name. I'm deliberately misspelling your name to confuse and annoy you. It's the best part of my job, and I will never stop. Let me assure you, everyone in the world knows how to spell Jessica. Literally everyone. I decided to write Jessica on your cup to play with your emotions in a shrewd and calculating way. And it worked. You posted about it on Instagram, Twitter, and Vine. So sorry you didn't go viral. I'm in your head now. When I hear a customer's name, I immediately think, how can I spell this name in an obnoxious way that will infuriate and perplex them? For example, instead of Chris, writing Chris. It's a small change, but people still hate it. Other times, I like to really fuck with people by spelling their name in a way that barely contains any of the correct letters. Like that time I spelled Nikol instead of Michael. Oh man, that guy almost had a mental breakdown when he saw that. It's a sad world, but we all have to live. What's wrong? Poor Nikol. But every once in a while, I'll spell your name correctly. You'll pick up your order and be delighted to discover that your name was spelled right today. You'll think things might be looking up for you. That's what I want you to think. I'm lulling you into a false sense of security. This isn't over. It's never over. I'm sorry, I didn't catch your name. John? Thanks, John. Hi, I'm Paul. Tell me your best Starbucks story in the comments, and I'll feature my favorites in an upcoming... Jadi kita lihat ya, dia rela ini loh, dijelek-jelekin orang. Dan dia memakai bahasanya sembarangan gitu. I'm fucking with you. Itu kasar banget. Apalagi untuk orang-orang yang katanya kelas atas itu. Tapi disruption dari digital itu gila banget gitu. Dan orang-orang yang tidak lahir di zaman digital masih nggak percaya gitu. Jadi misalnya saya punya konsep ya. Saya kan lagi bikin movement. Sebelum mati buatlah minimal 1 buku. Jadi saya bikin kelas penulisan di WA. Saya bikin website. Itu abang-abang saya selalu bilang, nggak boleh pakai kata mati, kasar. Kasar, itu pakai fucking with you. Dia nggak peduli, dia nggak tahu gitu. Tapi begitulah yang terjadi. Betul-betul gelombang tsunami dari digital ini lebih besar dari apa yang kita duga gitu. Nah, orang-orang pada bilang ini, lu nggak usah kagum sama Starbucks, dia kan duitnya banyak. Jadi dia bisa nyewa orang-orang pinter untuk menciptakan fenomena strategi-strategi gila seperti itu. Orang Indonesia emang gak nyampe otaknya gitu. Biasa. Orang Indonesia tuh jarang dicela orang nih. Yang paling sering mencela kita tuh adalah bangsa kita sendiri tuh. Orang Indonesia gak nyampe otaknya gitu. Oke. Saya mempelajari itu. Saya coba mempelajari. Ternyata pemikiran teman saya tuh gak benerin. Saya ngeliat banyak sekali hal-hal gimmick-gimmick yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia buat saya cerdas-cerdas. Dan lucunya saya menemukannya di berbagai bisnis-bisnis kelas bawah. Ya bukan kelas bawah ya, kelas menengah bawah. Di sini di Surabaya nggak ada soto gebrak ya? Nggak ada ya. Di Jakarta ada namanya soto gebrak. Rasanya nggak enak, tapi rame. Karena kalau kita lagi pesan soto, dia nyiapin ada papan, dikasih seng. Jadi kalau sembari dia masak, dia gebrak botol kecap ke ininya. Dar. Kencangnya bukan main itu.
Saya curiga kalau ada efek jantung bisa mati itu, stroke. Kencang banget gitu. Dan saya cobain nggak enak gitu. Pernah suatu hari teman saya bilang, Bud, dia mampir ke rumah saya. Makan dong, makan. Aduh bini gue gak ada nih, bini gue lagi keluar kota jadi gak masak. Iya beli jajan. Padahal di dekat saya tuh banyak warung-warung enak. Tapi saya ajaknya ke Soto Gebrak, ke tempat yang gak enak itu. Kenapa? Karena saya punya sesuatu untuk diceritakan gitu. Saya punya pengalaman. Daripada pengalamannya saya ceritakan, saya ajak sekalian yang ngalamin sendiri. Itu suaranya luar biasa gede. Jadi pas saya datang sama teman-teman saya itu, bertiga gitu ya, saya bawa kapas. Karena kenceng banget, saya demi Allah kenceng banget. Tapi saya kapasnya buat saya doang, dia nggak saya kasih gitu. Ya udah, anjir, kenceng banget sih, gila lu, deg-degan gue nih, deg-degan sih. Aman. Ini kalau nggak enak gue marah banget katanya. Gitu, bu nggak enak. Jadi dia sial 2 kali gitu. Udah sial 2 kali, terus besok-besok di kantor. Dia ceritain, lo tau gak sih Budiman ngajak lo kemana? Soto Gebrak, udah gak enak ya. Gila lo, stroke gue nih. Tapi kan, inget kan, kita kan gak peduli lagi sama tata nilai. Dia dapat exposure dari teman saya itu. Jadi makin banyak orang kesana gitu. Saya gak pernah lagi mau ke Soto Gebrak, karena saya tahu gak enak. Dan saya pengalamannya udah dapet kan. Buat apa saya pengalaman 2 kali? Gak ada surprise-nya dong. Tapi saya sering ke sana kenapa? Karena saya mau ngerjain orang aja gitu ya. Jadi akibatnya salesnya naik juga gitu. Itu Soto Gebrak. Dan ini ya, saya punya kecurigaan si ownernya tuh juga tahu bahwa sotonya gak enak. Secara naluriah, secara intuisi, dia menciptakan gimmick sehingga ternyata dia tahu bahwa sotonya tuh kurang pantas lah untuk diceritakan. Dia mencari sesuatu yang lain untuk diceritakan. Di luar produk yang dia jual gitu. Dan berhasil. Itu lucunya di situ ya. Itu namanya intuisi. Jadi, kalian boleh setuju atau tidak ya. Saya punya pemahaman bahwa ilmu marketing itu, bisnis itu, marketing itu bukanlah ilmu pengetahuan. Marketing itu adalah intuisi. Itu sebabnya ya, konglomerat kalau kita baca kisah hidupnya, lulusan SMA nggak tamat, lulusan SMP, lulusan SMA, pernah kuliah nggak menjadi sarjana gitu. Tapi profesional yang di hire, nah itu baru tuh S3 tuh, Tanri Abeng, ini. Kenapa begitu? Dia secara intuisi bisa sukses. Jadi marketing itu sebetulnya bukan ilmu pengetahuan. Nah, ketika orang sukses itu di interview, Bapak rahasianya gimana sih Pak? Saya rasanya waktu itu begini. Ditulis jadi buku. Buku itulah yang menjadi ilmu pengetahuan. Karena teori itu adalah kesimpulan masa lalu. Yang kita jadikan patokan bagaimana kita mau bisnis menghadap ke depan. Sementara teori adalah kesimpulan masa lalu. Makanya si Einstein itu pernah bilang, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan, kita belajar di pengetahuan, kita akan membuat sesuatu yang udah pernah dibuat orang lain. Kalau imajinasi, kenapa kita berimajinasi? Karena barangnya belum ada. Oh kita pengen punya mesin waktu, lucu nih kali ini ya. Kalau punya mesin waktu gue mau pergi ke siapa ya? Oh gue pengen pergi ke Rasulullah sekalian deh gue tanya deh biar gak salah-salah lagi daripada nyari ustadz salam dulu ya. Langsung ke Rasulullah deh kalau gue punya mesin waktu. Itu kan menarik ya, kalau tiba-tiba suatu hari ditemukan, itu kan luar biasa gitu. Makanya Einstein bilang imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Karena dengan imajinasi kita bisa berharap kita menemukan satu hal yang baru. Kalau kita mengulang teori orang lain, kita akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi saya punya kecurigaan bahwa si owner itu bukan tidak sengaja. Dia sengaja gitu. Makanya dia bilang, soto gebrak. Senyum boleh, marah jangan. Nah, pecel lele lela di sini ada nggak? Nggak ada juga ya? Dia cabangnya udah banyak loh. Katanya ada di Papua, Brunei, sampai Mekah katanya udah ada. Saya nggak pernah tahu nih kenapa nih pecel lele lela gitu top gitu ya. Begitu ngetop. Suatu hari saya ke sana karena di depan rumah saya itu ada pecel lele lela. Dan rasanya gimana? Biasa. Saya bilang biasa ya. Pernah ya? Sama. Buat saya sih di bawah biasa lah.